Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Nanda dan saya adalah uh, mahasiswa dari Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Perpustakaan. Kali ini saya akan uh, menjelaskan tugas 3 saya. Tugas 3 dari mata kuliah Manajemen Perpustakaan, yaitu pentingnya struktur organisasi dan fungsi kerjanya. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur organisasi menurut para ahli, yaitu menurut Hasibuan pada tahun 2004 dalam halaman 128, pengertian struktur organisasi adalah suatu gambaran yang menjelaskan tipe organisasi, pendepartemenan, organisasi kedudukan, jenis wewenang pejabat, bidang, dan hubungan pekerjaan, garis perintah, tanggung jawab, tentang kendali, serta sistem pimpinan organisasi. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter tahun 2016 pada halaman 322 mendefinisikan bahwa struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini yang dapat ditampilkan secara visual dalam bagan organisasi juga melayani banyak tujuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi menggambarkan kerangka menyeluruh, menentukan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya suatu struktur organisasi, yaitu 1. Menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi atau perusahaan. Setiap anggota suatu organisasi atau perusahaan tentunya harus bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan. Nah, nomor 2 yaitu menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Kejelasan mengenai kedudukan di sini artinya setiap anggota atau seseorang yang ada di dalam struktur organisasi dapat mempermudah dalam melakukan koordinasi dan hubungan. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan penyelesaian mengenai suatu fungsi yang telah dipercayakan kepada seseorang atau anggota. Yang ketiga adalah memperjelas jalur hubungan dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya semua orang dapat mengetahui batasan tanggung jawab masing-masing personil, juga tahu kapan dan bagaimana cara berkolaborasi untuk memudahkan dalam mencapai tujuan atau kebutuhan. Yang keempat adalah memperjelas uraian tugas. Uraian tugas yang jelas akan sangat membantu pihak atasan maupun pimpinan untuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, dari bawahan juga dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan karena uraian tugas yang jelas. Serta mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Struktur organisasi di setiap perusahaan pastilah berbeda-beda, namun umumnya terdapat jajaran direksi, manajer, dan kepala divisi. Divisinya bagaimana dan perangkatnya seperti apa harus dicocokkan dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan atau organisasi. Dalam menyusun sebuah organisasi juga sebaiknya memprioritaskan kebutuhan efisiensi serta kemampuan personil yang dimiliki. Jadi sekian adalah paparan mengenai pengertian struktur organisasi serta pentingnya struktur organisasi di sebuah perusahaan atau organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.